Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semuanya. Sedulur, dengan mengetahui cara yang akan kami sampaikan ini, panjenengan akan mampu menyembuhkan rasa sakit maupun penyakit yang panjenengan rasakan atas kuasane Gusti Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, melalui kulhu atau surat Al-Ikhlas. Karena daya yang ada pada Al-Ikhlas atau kulhu itu sangatlah besar, dan daya yang ada pada manusia yang masih hidup di bumi saat ini tidak akan mampu menandingi dari dayanya surat Al-Ikhlas tersebut. Semoga dengan banyak yang mengetahui penyembuh menggunakan kulhu ini, Ibu Ida Dayak menjadi lebih ringan bebannya dalam membantu menyembuhkan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Nah, cara menggunakan kulhu untuk menyembuhkan penyakit panjenengan begini caranya. Yang pertama, panjenengan bersuci atau berwudu dahulu, lalu duduk di lantai dengan santai menghadap kiblat. Panjenengan rileks, tenang dan konsentrasi atau fokus. Atur dan rasakan keluar masuknya nafas panjenengan. Ingat, panjenengan harus rileks, tidak tegang, dan panjenengan harus fokus. Pikiran panjenengan jangan ngelantur kemana-mana. Dan setelah panjenengan fokus, angkat kedua tangan panjenengan menengadah dan menempel seperti ini ya. Lalu bacalah surat Al-Ikhlas atau kulhu 1 kali. Bacaannya Bismillahirrohmanirrohim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Lalu baca surat Al-Falaq. Bacaannya Bismillahirrohmanirrohim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lalu terakhir dilanjut baca surat An-Nas. Bacaannya Bismillahirrohmanirrohim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Setelah selesai membaca kulhu atau Al-Ikhlas, lalu disambung surat Al-Falaq dan surat An-Nas tadi, panjenengan tiupkan ke telapak tangan. Lalu tempelkan atau usapkan kedua tangan panjenengan tadi di bagian tubuh yang sakit atau ada penyakitnya. Misalkan kok yang sakit atau ada penyakit itu di kepala, entah itu seperti sakit migrain, penyakit mata maupun telinga nggih, letakkan tangan kanan panjenengan di ubun-ubun atau di cakra mahkota, dan telapak tangan kiri panjenengan ditaruh di jidat atau di cakra ajna. Begini posisinya. Lalu panjenengan usapkan tangan kanan ke belakang dan tangan kiri ke bagian bawah wajah. Begini. Nah, lalu dari wajah ke samping seperti ini. Nah, kalau yang sakit bagian leher atau tenggorokan, telapak tangan kanan panjenengan tempelkan di leher bagian depan, dan telapak tangan kiri ditaruh di leher belakang. Begini posisinya. Lalu diusap-usap memutar
ini untuk penyakit di cakra tenggorokan atau penyakit-penyakit di leher. Jika yang sakit di bagian dada, misalkan seperti sesak nafas atau paru-paru, tempelkan telapak tangan kanan panjenengan di dada sebelah kanan, dan telapak tangan kiri panjenengan ditempelkan pada dada sebelah kiri. Begini posisinya. Nah, lalu kedua tangan panjenengan tadi digerak-gerakkan ke dada atas dan dada bawah. Naik turun seperti ini ya. Ini untuk gangguan di cakra paru. Nah, jika yang sering sakit itu perutnya atau punya gangguan penyakit pada perut, telapak tangan panjenengan tempelkan di perut bagian atas, dan telapak tangan kiri di perut bagian bawah. Begini posisinya. Lalu gerak-gerakkan kedua tangan panjenengan ke samping perut seperti ini. Ini untuk masalah kedua cakra yang ada di perut atau gangguan-gangguan pada perut panjenengan. Dan jika yang sering sakit kok di pinggang, entah itu karena gangguan seperti akibat kencing batu dan lain-lain, telapak tangan kanan panjenengan tempelkan di pinggang kanan, telapak tangan kiri tempelkan di pinggang kiri. Ujung jari tengah ini saling bertemu dan menyentuh tulang belakang ya, seperti ini. Lalu panjenengan gerakkan kedua telapak tangan naik turun sampai tulang ekor panjenengan. Begini naik turunnya. Nah, ini mengatasi masalah penyakit yang ada pada cakra dasar panjenengan, seperti gangguan penyakit-penyakit yang ada di pinggang dan di area-area tersebut. Kalau yang sakit kaki di bagian kedua kaki, usapkan saja kedua tangan panjenengan pada area kaki yang sakit. Nah, cara itu tadi dilakukan setiap pagi hari dan sore hari. Pagi antara setelah subuh hingga sebelum jam 9, dan sorenya itu diamalkan setelah asar dari jam 3 sampai jam 5 sore. Dan membaca kulhu, al-falak, dan surat an-nasnya itu diulang-ulang minimal 3 kali. Jika ingin lebih maksimal lagi, misalkan bisa dibaca 7 kali atau 9 kali juga lebih bagus. Lalu panjenengan tutup setelah melakukan urutan tadi dengan berdoa memohon kesembuhan kepada Gusti Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Yang penting dalam menjalani, panjenengan harus benar-benar ikhlas memohon pertolongan dari Gusti Allah Ta'ala, dan panjenengan yakin akan diberikan kesembuhan. Berikutnya yang kedua, panjenengan lakukan membaca kulhu, dilanjut al-falak dan surat an-nas tadi, dan ditiupkan di kedua telapak tangan panjenengan, lalu diusapkan ke seluruh tubuh panjenengan setiap sebelum tidur. Itu yang kedua. Nah, cara sederhana ini selalu dilakukan oleh Kanjeng Nabi setiap sebelum tidur. Ini untuk menolak bala atau kesialan-kesialan dari gangguan setan dan juga timbulnya penyakit-penyakit tubuh. Panjenengan yang sakit dan ingin sembuh maupun yang sehat dan ingin terhindar dari berbagai macam penyakit, panjenengan bisa mengikuti kebiasaannya Kanjeng Nabi ini sebagai solusi. Berikutnya yang ketiga, bacalah kulhu dan disambung membaca surat muawwadzatayn tadi, yaitu al-falak dan surat an-nas, lalu ditiupkan pada segelas air minum setiap harinya, dan lalu panjenengan
berdoa memohon kesehatan ataupun kesembuhan dari Gusti Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya yang keempat, panjenengan istiqomahkan membaca ketiga surat tadi setiap selesai sholat fardu. Dan yang kelimanya, panjenengan membaca kulhu setiap dalam sholat panjenengan. Nah, dengan mengamalkan kelima cara tadi dan mengistiqomahkan, panjenengan akan melihat keajaiban yang sangat luar biasa dari Gusti Allah Ta'ala. Apapun sakit dan penyakit panjenengan akan diberikan kesembuhan oleh Gusti Allah Ta'ala. Kuncinya panjenengan tulus memohon dan didasari rasa keyakinan. Sedulur semua, kami sudah membuktikan sendiri kehebatan kulhu untuk kesembuhan dan kesehatan. Sekarang giliran panjenengan yang harus membuktikan sendiri kedahsyatan dari kulhu ini. Semoga panjenengan semua diberikan kesembuhan dan juga kesehatan oleh Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Jika ada pertanyaan atau respon apapun terkait apa yang kami sampaikan ini, sumonggo silahkan tulis saja pada komentar. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Matur sembah nuwun. Semoga ini bermanfaat. Salam sejahtera, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.